Kembali di Sindo Malam, pemirsa, serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menyasar 2 titik vital di Iran. Keduanya yakni Bandara Internasional Merabad di Teheran serta fasilitas produksi petrokimia di Tabriz. Iran mengonfirmasi serangan menghantam Bandara Merabad dan pabrik petrokimia. Kawasan pemukiman di Teheran Utara juga turut terdampak menyebabkan beberapa orang luka-luka. Operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan di sekitar pabrik. Situasi telah berada dalam kendali dan tidak terdapat kebocoran bahan berbahaya ataupun beracun akibat serangan tersebut. Tak hanya bandara dan pabrik petrokimia, serangan gabungan juga menyasar infrastruktur listrik. Akibatnya sejumlah kawasan di Iran mengalami mati listrik termasuk Teheran. Kondisi gelap gulita pun dialami ibu kota Iran tersebut. Pemerintah Iran langsung menangani sambungan listrik yang terganggu dan menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hovav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas mengaktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neot Hovav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hovav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hovav dekat Berseba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Berseba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Setelah sekolah putri di Minab Iran menjadi sasaran serangan brutal Amerika dan Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang. Universitas Sains dan Teknologi Teheran Iran hancur diserang Amerika dan Israel pada Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh menjadi target serangan. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al-Arabi Teheran, Iran. Pihak Al-Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al-Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al-Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية. حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية، ولكن كما شاهدنا دائما في غزة، في لبنان، وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران، مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل.
Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Ribuan orang berkumpul di Beirut untuk prosesi pemakaman jurnalis yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Minggu waktu setempat, ribuan orang berkumpul di pusat kota Beirut untuk mengikuti prosesi pemakaman. Para pelayat hendak memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jurnalis yang meninggal karena terkena serangan rudal Israel di Lebanon Selatan. Israel menghantam kendaraan media Al-Manar di Jalan Jezin dan menewaskan Ali Shuib, koresponden Al-Mayadin yaitu Fatimah Fatuni, dan seorang fotografer bernama Muhammad Fatuni. Sementara itu, Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan dikarenakan mereka menduga kendaraan dan jurnalis tersebut terafiliasi dengan pasukan Hizbullah. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif.